Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, semoga sehat selalu dan berkah rezekinya sehingga sepeda motor impian segera parkir di halaman rumah, amin. Pada kesempatan kali ini saya akan informasikan beberapa informasi pada panel meter di Vario 125 terbaru 2022, karena masih banyak yang belum paham cara membaca indikator-indikatornya serta fungsi-fungsinya. Namun sebelumnya saya akan informasikan buat teman-teman semuanya hal yang jangan pernah dilakukan ketika memiliki Vario 125. Yang pertama, khususnya untuk Vario 125 yang sudah menggunakan smart key system atau keyless, itu jangan pernah memberikan ID tag ini kepada siapapun orang yang tidak bertanggung jawab, karena ID tag ini tanpa remote pun sepeda motor bisa menyala. Kemudian fungsi selain untuk menyalakan sepeda motor, ID tag ini bisa untuk menggantikan remote. Misalkan remote teman-teman semuanya hilang satu atau keduanya hilang, masih memiliki ID tag ini, bisa memesan remote baru menggunakan ID tag ini dengan harga yang lebih murah teman-teman. Oke, selanjutnya larangan yang kedua, yaitu teman-teman tidak boleh ketika posisi tidak dalam starter ya. Misalkan kontak on, itu posisi tidak di starter, jangan sekali-kali buat ngecas. Kalau mesin mati, jangan sekali-kali buat ngecas teman-teman, karena nanti akan berdampak pada aki atau baterainya yang ngedrop. Kalau aki atau baterainya ngedrop, motor nggak bisa di starter teman-teman. Itu yang kedua. Dan satu lagi, kalau teman-teman sudah sampai di rumah, itu jangan sekali-kali parkir dalam keadaan on seperti teman-teman lihat seperti ini. Misalkan karena buru-buru setelah pulang dari kerja atau dari manapun, langsung berhenti di rumah, kemudian mematikan sepeda motornya menggunakan standar samping, lalai mematikan knopnya seperti ini, masih tetap nyala. Ini jangan sampai, ini juga akan berakibat akinya ngedrop teman-teman, atau nanti juga tidak bisa di starter kalau akinya ngedrop. Pastikan kalau sudah sampai rumah, minimal itu posisi datar ya teman, posisi netral, atau ya teman-teman sampai rumah itu dikunci setang seperti ini. Ini saran dari saya untuk 3 hal. Yang pertama, ID tag, jangan ngecas ketika mesin mati, dan ketika sampai rumah pastikan knopnya sudah mati. Oke, langsung saja untuk fitur-fiturnya. Dari remote-nya dulu ini teman-teman. Untuk remote-nya itu sendiri di sini ada 2 remote ya teman-teman, yang atas dan yang bawah. Kalau yang atas buat alarm dan juga unsper back. Nah, ketika kita pencet dia berbunyi ya seperti ini teman-teman, dan menyala lampunya. Misalkan kepengen tidak bunyi juga bisa sih teman-teman. Caranya ditahan biar warna merah jadi, nah ketika jadi merah ini enggak ada bunyinya. Kemudian untuk membunyikan lagi tinggal ditahan lagi, nah tuh jadi bunyi lagi seperti itu teman-teman. Kalau yang di bawah ini untuk nyalain sepeda motornya. Kalau sudah hijau dan merah, kalau merah ini sudah benar-benar off, jadi tidak bisa connect. Ataupun masih hijau tetapi jaraknya itu lebih dari 3 meter, itu sudah tidak connect. Nah, sekarang saya akan informasikan mengenai fitur-fiturnya teman-teman. Ini posisi setang, kemudian di sini sudah hijau juga. Nah, untuk membukanya kalau kunci setang ya ditekan seperti ini. Ketika ditekan di sini ada indikator keyless. Yang pertama indikator keyless. Kemudian kita putar ya sambil ditekan. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, ini indikator keyless. Kemudian indikator lainnya kita perlihatkan dulu pada bagian yang digitalnya, tapi sebelumnya di sini untuk tombolnya dulu ada tombol select dan tombol set. Ini nanti ada beberapa fungsi juga teman-teman. Kalau select seperti ini untuk memindahkan tampilan dari trip A ke trip B, kemudian trip A average. Jadi yang trip A-nya rata-rata 1 liter berapa kilometer, di sini terlihat 5,8 km, dan ada voltase aki atau baterai di sini. Untuk voltase aki atau baterai itu sendiri, kalau misalkan sudah di bawah 11 ya, ini kan terlihat 12,6. Kalau di bawah 11 itu nanti sudah bisa dikatakan ngedrop, dan di sini akan menyala indikator baterainya berwarna merah, dan itu nanti tidak bisa di starter. Nah, kekuatan akinya itu sendiri bisa mampu kuat berapa tahun? Yang saya rasakan hampir 4 tahun masih aman ya teman-teman untuk Vario 125 itu sendiri. Selanjutnya di sini ada total kilometer. Nah, kalau tombol ini nggak bisa ya, nanti untuk kombinasi. Selanjutnya di sini ada jam digital, kemudian di sini ada bar
ketika nyala. Nah, ini nyala teman-teman. Kemudian terlihat ada bar, semakin tinggi bar itu artinya hemat BBM atau mode eco ya, sama saja dengan mode eco teman-teman. Artinya hemat BBM saat kita jalan dengan bar yang makin tinggi. Kemudian di sini ada indikator ESS atau leading stop system. Ketika diaktifkan seperti ini, kemudian dia sudah nyala seperti terlihat seperti ini, nanti ketika kita berhenti akan otomatis mati mesinnya dan nyala kembali. Kita tidak perlu starter tapi tinggal tarik gas saja. Itu ESS. Kemudian di sini ada indikator sen, lampu jauh ya, sennya kanan dan kiri seperti ini. Kemudian di tengah ini sampingnya lampu ini ada keyless dan indikator engine. Nah, matikan lagi. Nah, ini indikator engine. Di sini sebelahnya ada indikator suhu. Indikator suhu ini nanti nyala berwarna merah juga. Ini kalau mesinnya itu overhead ya teman-teman. Itu bisa nyala merah, biasanya berkaitan dengan radiator. Dan sebelahnya ada ISS, sebelahnya lagi ini ada indikator aki atau baterai. Bentuknya kayak gini nih. Nah, aki atau baterai kayak gini nanti selain daripada ada voltasenya, ini jadi fungsinya sih sebenarnya nggak jauh beda. Kalau ini untuk melihat voltasenya, kalau ini melihat indikatornya. Kalau sudah merah rata-rata biasanya masih bisa starter, tapi itu artinya baterai sudah mulai lemah. Atau biasanya voltasenya ini sudah di bawah 11. Nah, di sini ada yang lingkaran seperti ini teman-teman. Ini indikator alarm di sini. Nah, alarm itu akan aktif ketika kita pencet tombol di bagian atas seperti ini ya. Nanti dia itu akan hidup, tapi ini nunggu keylessnya nonaktif dulu. Oh, ini satu ya. Nah, ini sudah terkunci, kemudian kita pencet yang atas. Nah, ini nanti dia akan kedip seperti ini. Ini artinya alarmnya aktif. Ketika ada goncangan dia akan nyala, ada suara untuk boosternya seperti itu teman-teman. Jadi goncangan ya, makanya goncangan teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan perlihatkan fitur lainnya, yaitu untuk mengganti jam dan juga pergantian olinya. Untuk mengganti jam teman-teman tahan dua tombol ini bersamaan sampai ngedip di bagian jamnya. Nah, ini ngedip. Setelah dia ngedip, teman-teman bisa pencet ini satu. Nah, ketika untuk memindahkan di sini. Nah, seperti itu teman-teman. Ya, sampai ini misalkan tadi jam 3. Nah, kemudian kalau sudah untuk memindahkan tombol ini, kalau ini mau dirubah silakan pencet yang ini. Kalau sudah seperti ini. Nah, di sini juga ada pergantian oli teman-teman, yang bisa disetting dari 1000 km, kemudian ada kita pindah 1500 bahkan sampai 6000 teman-teman. Yang tertingginya 6000, terendahnya 500 untuk standar awal, karena motor baru 1000 untuk diganti olinya. Kalau sudah seperti itu teman-teman. Jadi fitur daripada Vario 125 itu sendiri menurut saya sudah memiliki fitur yang sangat lengkap dan tidak kalah dengan yang cc-nya lebih besar seperti Vario 160 ataupun PCX dan juga ADV teman-teman. Secara fiturnya meskipun ini 125 cc, menurut saya 125 yang fiturnya itu sudah bisa dikatakan kaya dengan fitur seperti itu teman-teman. Nah, kenapa tadi di bagian panel meter ada indikator aki, ada indikator voltase akinya? Karena Vario 125 itu sendiri sudah tidak ada selahan atau kickstarternya teman-teman. Nah, di sini sebenarnya tujuannya buat teman-teman semuanya sebagai pengguna Vario 125, entah Vario 160 atau PCX ataupun ADV, itu sama-sama nggak ada kickstarternya atau Scoopy tipe Prestige dan juga Stylish yang tidak ada kickstarternya. Sehingga di situ teman-teman perlu memantau akinya agar teman-teman tidak suatu ketika di jalan mogok dadakan karena tidak tahu daripada indikator-indikator yang sudah ada di bagian fiturnya teman-teman. Itu fungsinya seperti itu, untuk selalu memantau. Dan yang saya ketahui dan saya tanyakan juga kepada pihak bengkel, itu biasanya aki kuat berapa tahun nih standar ya, artinya tanpa kita memasang variasi-variasi yang akan memakan arus baterainya atau akinya. Itu biasanya variasi kelistrikan atau bisa juga klakson yang bunyinya tot kayak gitu tuh biasanya lumayan makan di akinya juga.
Nah, itu biasanya informasinya sampai 5 tahunan. Dan saya rasakan sudah hampir 4 tahun menggunakan Vario 125 yang tipe CBSI SS tanpa Kickstarter, akinya saat ini masih di angka 12,3 dan itu masih bagus teman-teman, belum di bawah 12. Aki belum pernah ganti, masih seperti awal beli ya. Jadi kalau teman-teman semuanya memiliki Vario 125, itulah yang perlu dipantau buat teman-teman semuanya. Masalah akinya sudah ada indikatornya seperti yang sudah saya jelaskan, dan hal-hal yang mengakibatkan ngedrop jangan sampai dilakukan ya, termasuk ngecas, buat ngecas handphone dalam kondisi mesinnya mati, atau setelah pulang sampai rumah lupa mematikan knopnya sehingga panel meter di sini menyala, lampu-lampu juga kan menyala terus. Ini yang akan nantinya bikin aki ngedrop. Dan solusinya ketika memang sudah ngedrop karena kesalahan, termasuk karena sampai rumah tidak mematikan knopnya dan juga misalkan buat ngecas tanpa menyalakan mesin, ini ada solusi. Solusi yang pertama, yang paling gampang ya, yang paling gampang dulu itu caranya di jumper teman-teman. Akinya ada di sini. Cara jumper itu pakai ada aki lain, kita sambungkan, nanti kita starter. Karena ini sifatnya nanti hanya ngedrop, ketika di starter sudah menyala, itu dipakai saja, nanti otomatis voltasenya akan naik lagi teman-teman di bagian panel meternya. Itu yang paling gampang. Atau yang kedua yang agak rumit, karena aki di sini ngedrop, sudah nggak bisa ngangkat buat starter, pinjam aki sepeda motor lain yang voltasenya sama ya, 6 ampere ya teman-teman, 12 volt. Itu yang ini dilepas, kemudian yang pinjam masih bagus dipasang. Setelah dipasang dinyalakan motornya di starter. Setelah starter, akinya yang lama dipasang lagi di sini biar terisi kembali. Itu cara yang kedua. Ya, cara yang ketiga ya baru nanti kalau misalkan sudah benar-benar ngedrop, itu kalau nggak pakai jumper atau pinjam aki lain, bisa dilepas atau dicas dulu ke tukang aki. Itu biasanya bisa ada buat ngecas. Lah ini kan aki kering, iya ini aki kering, tetapi bisa dicas dulu teman-teman. Kalau memang sifatnya ngedrop, bukan soak ya. Kalau soak itu nggak bisa dicas teman-teman, itu bedanya. Baru keempat yang terakhir, kalau sudah dicas nggak bisa dicas, masih ngangkat beberapa hari sudah ngedrop lagi, ini memang akinya yang sudah soak. Artinya solusi terakhir adalah baru ganti aki. Itu seperti itu teman-teman. Nah, itu saja informasi kali ini, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Oh ya, ini adalah tipe CBSI SS warna hitam yang ada satu pilihan yang paling beda sendiri, menggunakan emblem berwarna keemasan, hanya Vario 125 warna hitam tipe CBSI SS dengan harga Rp25.080.000 OTR Ketanggungan Brebes, Jawa Tengah. Dan memang unit ini juga turunnya masih sangat jarang teman-teman untuk Vario 125 itu sendiri. Oke, itu saja, terima kasih, jangan lupa like, komen, dan share. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.